Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dianto, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, program studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan tingkat 2A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai teknik penanaman durian. Nah, dalam penanaman durian ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu mengenai pengolahan lahan, kemudian teknik penanaman terhadap tanaman durian tersebut. Nah, dalam, pengolahan lahan untuk tanaman durian, yang pertama itu harus ada persiapan. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam, e sebelum melakukan penanaman durian ini yaitu pengukuran pH tanah. Kita harus mengetahui pH tanah lahan yang akan tanam tanaman durian. Apakah itu asam atau basa? Maka dari itu, kalau apabila asam atau basa, tanah harus dinetralkan terlebih dahulu. Kemudian melakukan analisis terhadap tanah tersebut, apakah tanah tersebut termasuk jenis tanah kampung berpasir atau podsolik merah kuning dan sebagainya. Kemudian kita harus, memperhatikan, pengairan. Nah, apakah lahan tersebut dekat dengan sumber air atau tidak? Apabila tidak, maka kita harus menyediakan sumber air untuk mengantisipasi pada musim kemarau terjadinya kekeringan sehingga tanaman durian mengakibatkan kematian. Untuk selanjutnya yaitu penetapan luas areal penanaman dan peraturan volume produksi. Nah, tujuan dari penetapan luas areal penanaman ini yaitu untuk mengetahui jumlah bibit tanaman yang akan ditanam di lahan tersebut dan agar kita mengetahui, produktivitas yang akan didapatkan, nanti ke depannya. Untuk selanjutnya yaitu pada proses pembukaan lahan. Nah, dalam proses pembukaan lahan ini yaitu, pembersihan dan pengolahan lahan dilakukan beberapa minggu sebelum penanaman bibit berlangsung. Mengapa demikian? Karena, agar lahan tersebut benar-benar, bersih dari, bongkahan-bongkahan seperti batu-batuan besar, alang-alang, pokok-pokok, batang pohon, sisa penebangan yang disingkirkan, kemudian sisa-sisa, benda-benda lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan terhadap tanaman. Nah, untuk selanjutnya yaitu pembentukan bedengan. Nah, dalam pembentukan bedengan ini, yaitu bertujuan dalam proses penyemaian biji durian tersebut. Nah, itu dicangkul sedalam 30 sentimeter sehingga menjadi gembur. Kemudian dicampur dengan pasir dan kompos yang sudah jadi. Untuk ukuran bedengan, yaitu dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Biasanya dengan menggunakan ukuran lebarnya 1 meter dan panjangnya disesuaikan dengan, berapa banyak kebutuhan bibit durian tersebut. Kemudian diberi campuran pasir dan pupuk kompos. Biji durian ditanam dengan jarak 20 ke 30 sentimeter. Jangan terlalu rapat, juga jangan terlalu renggang agar tumbuhannya dapat proses penyemaiannya dapat tumbuh dengan baik. Nah, selanjutnya yaitu dalam proses pengapuran. Nah, tanah yang memiliki pH 5-6 dan penyusunannya kurang seimbang antara kandungan pasir, liat, dan debu dapat diatasi dengan pengapuran. Sebaiknya dilakukan menjelang musim kemarau dengan kepala pertanian yang memiliki kadar 90%. Nah, ini dengan pemilihan petani ini agar, tanah yang akan ditanam durian itu dalam kondisi netral, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu teknik penanaman tanaman durian. Nah, dalam penanaman durian ini, yang pertama kita harus menentukan pola tanam. Nah, durian berumur ganja, jarak tanamnya yaitu 10 kali 10 meter. Nah, jadi jarak ke sampingnya 10 meter, kemudian jarak ke bawahnya 10 meter juga. Sedangkan kultivar durian yang berumur sedang dengan menggunakan jarak tanam 12 meter kali 12 meter. Jadi setiap jenis tanaman durian itu memiliki ukuran yang berbeda-beda dan juga jarak tanam ini dapat mempengaruhi terhadap produktivitas tanaman nanti ke depannya. Nah, intensifikasi kebun durian, terutama waktu bibit durian masih kecil, berumur kurang dari 6 tahun dapat diupayakan dengan budaya tumpang sari. Nah, jadi dengan menggunakan metode tumpang sari ini akan mendapatkan 2 keuntungan.
yaitu yang pertama keuntungan dari buah duriannya, kemudian keuntungan dari tanaman, jenis lainnya yang ditanam bersama di kebun durian tersebut. Dan saya sarankan dalam penggunaan sistem tumbang seri ini, dengan berbeda jenis. Misalnya yang ditumpang seri itu jenis tanaman yang cepat dipanennya, agar, sambil kita menunggu tanaman durian berbuah, kita sudah mendapatkan hasil, dari tanaman yang ditumpang sarikannya. Untuk selanjutnya yaitu pembuatan lubang tanam. Lubang tanam dipersiapkan untuk tanaman durian yaitu, lebarnya 1 meter, panjangnya 1 meter, kemudian kedalamannya 1 meter. Lubang tanam dibiarkan kering terangin-angin selama kurang lebih 1 minggu, dengan tujuan agar, eee, zat organik yang ada dalam tanah itu mati sehingga tidak dapat, merusak keakaran tanamannya nanti. Kemudian tanah galian, bagian atas lebih dahulu dimasukkan setelah dicampur pupuk kompos, diikuti oleh tanah bagian bawah yang telah dicampur dengan pupuk kandang dan pupuk fosfat. Nah, jadi tanah yang awalnya subsoil yang ada di bawah wanita ikan, otomatis kan jadi topsoil. Nah, dan terkena sinar matahari. Nah, dari bagian bawah dalam tanah, kemudian diangkat terjadi sinar matahari, maka itu tanah akan menjadi sehat dan baik untuk tanaman. Untuk selanjutnya yaitu penanaman bibit. Nah, untuk bibit yang bagus itu berukuran antara 75 sampai 150 sentimeter. Mengapa demikian? Karena dengan ukuran seperti ini, tanaman durian sudah memiliki batang yang cukup kuat dan perakaran yang banyak. Tidak seperti yang masih pendek, misal 30 senti, 50 senti, itu batangnya masih lentur, dan masih sensitif, perakarannya juga belum terlalu banyak. Sehingga harus, memerlukan perhatian yang cukup, baik. Nah, dalam melakukan penanaman bibit ini kita harus bisa, memilih, tanaman durian yang sehat, pertumbuhannya bagus, kemudian batangnya juga kokoh, perakarannya banyak, kuat, tidak ada indikasi terkena serangan hama ataupun penyakit. Nah, tahapan dalam melakukan penanaman durian yang pertama, yaitu apabila, bibit durian itu sudah dimasukkan dalam polybag, maka kita harus membuka polybag atau pembungkus bibitnya dengan menggunakan digunting atau, disobek dan sebagainya. Jangan sampai akar tanaman durian tersebut, rusak, karena nanti akan menghambat dalam proses pertumbuhannya. Kemudian bibit dimasukkan ke dalam lubang tanam sampai batas leher lubang tanam dengan tanah galian. Nah, dalam membumbun atau mengubur akar tanaman durian ini, jangan sampai, eee, tanahnya kurang dan juga tanahnya kebanyakan, jadi harus rata kembali dengan permukaan sebelumnya. Kemudian pada sisi tanaman diberi ajir agar pertumbuhan tanaman tegak ke atas sesuai arah ajir. Nah, ini pemberian ajir ini bertujuan agar tanaman durian tersebut dapat tumbuh lurus dengan baik dan menjaga apabila tanaman durian tersebut terkena angin yang cukup besar sehingga dapat menyebabkan kerobohan. Maka dari itu untuk mengantisipasi hal tersebut harus diberikan ajir. Kemudian pangkal bibit ditutup rumput atau jerami sebagai mulsa, kemudian disiram air. Nah, pemberian rumput atau jerami sebagai mulsa alami di perakaran batang atau perakarannya itu bertujuan untuk menjaga kelembaban. Nah, dengan pemilihan rumput atau jerami, kita itu bisa menjaga kelembaban, tanah sekitar perakaran. Karena tanaman durian apabila masih kecil itu masih agak sensitif apabila terkena sengatan matahari yang cukup kuat. Kemudian bibit dapat, dibangun naungan sebagai pelindung agar tanaman tidak layu atau kering tersengat sinar matahari secara langsung. Nah, ini sama yang sebutan saya tadi, yaitu tanaman yang masih kecil itu masih sensitif lah, seperti bayi saja harus diberikan naungan seperti itu, agar tanaman tidak cepat layu. Nah, mungkin presentasi kali ini cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.